Halo, perkenalkan nama saya Mila Ayu Anantasya dengan NIM 8605559348. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas tutorial 3 mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan membahas tentang pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Materi ini membahas pilar pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai dasar pendidikan nasional Indonesia. Pemikiran beliau tidak hanya penting pada masa lalu, tetapi juga masih relevan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan saat ini, terutama di era digital yang penuh dengan perkembangan teknologi dan informasi. Pilar pendidikan tersebut menjadi pedoman bagi guru dan dalam membimbing peserta didik agar berkembang secara akademik, karakter, dan sosial. Yang pertama ada makna pilar dalam pendidikan. Di rangkuman saya tertulis, pilar pendidikan merupakan fondasi utama yang menopang seluruh proses pendidikan. Sama seperti tiang yang menyangga sebuah bangunan agar tetap kokoh, pilar pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam menentukan arah, tujuan, dan nilai yang ingin dicapai dalam pendidikan. Pilar pendidikan memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi struktural sebagai kerangka sistem pendidikan, fungsi fungsional sebagai pengarah tujuan pendidikan nasional, dan fungsi nilai sebagai sarana pembentukan karakter serta identitas bangsa. Nilai-nilai tersebut bersumber dari kebudayaan nasional dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Yang kedua, ada 3 prinsip dasar Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan 3 prinsip utama dalam pendidikan yang dikenal hingga sekarang. Prinsip pertama adalah ing ngarsa song tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, dan pengetahuan sehingga dapat ditiru oleh peserta didik. Prinsip kedua ada ing madya mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Dalam hal ini berperan sebagai motivator yang mendampingi siswa, membangkitkan semangat belajar, dan mendorong kreativitas mereka. Prinsip ketiga ada tutwuri handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan dukungan dan bimbingan ketika diperlukan. Yang ketiga ada relevansi dan tantangan di era digital. Di era digital, ketika prinsip Ki Hajar Dewantara tetap memiliki peran yang sangat penting. Pada prinsip ini, ing ngarsa song tulodo, guru dituntut untuk memiliki kemampuan literasi digital dan menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bijak. Pada prinsip ing madya mangun karso, guru tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga harus mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan menarik melalui berbagai media digital. Sementara itu, prinsip tutwuri handayani sangat relevan untuk membimbing siswa agar mampu belajar secara mandiri, berpikir kritis, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab di tengah derasnya arus informasi yang tersedia di internet dan media sosial. Yang keempat, refleksi pilar sebagai jawaban persoalan pendidikan. Prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan pendidikan yang terjadi saat ini. Krisis karakter dialami sebagian peserta didik dapat diatasi melalui keteladanan guru sesuai prinsip ing ngarsa song tulodo. Rendahnya kemampuan literasi digital dapat ditingkatkan melalui peran guru sebagai fasilitator dan motivator sesuai prinsip ing madya mangun karso. Selain itu, kebutuhan untuk membangun kemandirian belajar pada generasi saat ini dapat diwujudkan melalui prinsip tutwuri handayani, yaitu memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Dengan demikian, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara tidak hanya menjadi filosofi pendidikan, tetapi juga menjadi pedoman nyata dalam menghadapi tantangan pendidikan modern. Nah, jadi di kesimpulan ini, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara terdiri atas ing ngarsa song tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani merupakan landasan penting dalam pendidikan Indonesia.
Ketika prinsip tersebut mengajarkan bahwa guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan, motivator, dan pembimbing bagi peserta didik. Meskipun dunia pendidikan telah memasuki era digital, nilai-nilai yang diajarkan Ki Hajar Dewantara tetap relevan dan mampu menjadi solusi dalam membentuk generasi yang berkarakter, cerdas, mandiri, serta mampu menghadapi perkembangan zaman dengan bijaksana. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.